na yato na ati makukoliwa igana lasana lasa ati tadi ati nitu ati kaddo ati siri ati nurhaya maaf tanya asal namanya pala ibu guru dong. Yang paling berbahaya ya senge siriati. Ada ya siriati penyakit SMS. Ada ya SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bali bolana mendrek dalek na alena makapuru linrona. Bali bolana meli uto baru alena yolo merron. Bapak Ibu, 32 tahun menjadi pegawai negeri deul meli aga ko deu cicil. Bola aku kota Sokoi 15 tahun lau cicil na palepa. Motor ko Toyota lau cicil to lepa to ni. Motor ko Yamaha 3 tahun lau cicil na palepa. Mesin cuci, AC, kulkas, toko agu lau cicil to. Si di bawah warang parak ko kolino de lau cicil. Ibu Adi bawang. Coba nawat dingin cicil, namanya lau cicil to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihin nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Matirobulu dan seluruh unsur pimpinan kecamatan, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Matirobulu, yang saya banggakan Bapak Kepala Desa Panandrang dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Pembangunan Masjid Al-Fatan, Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid, ibu-ibu, majelis taklim, anak-anakku sekalian, para pemuda, hadirin hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya dan jabatannya, yang jelas sore ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ketika panitia pelaksana memberi sambutan, saya merasa bangga bahwa masih ada generasi muda yang mampu berbicara tanpa teks, yang begitu susunan kata-katanya sangat menarik. Ini termasuk calon pemimpin ke depan. Pak Desa itu sarjana itu atau bagaimana? Ya? Sementara ya, alhamdulillah. Ini yang harapan. Banyak sarjana tapi tidak bisa bicara seperti itu. Saya kagum melihat
Ananda silahkan teruskan bakatnya, bisa menjadi dai, bisa menjadi ustazah. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sangat kasih, sekarang kurang 15 menit jam 5. Kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam peringatan Maulid ini. Saya harapkan memperingati Maulid Nabi jangan hanya diperingati secara seremonial. Maka dari kupuran imatu yaro ibagi ni barakae, ibagi ni telo esokoe, kembali ke rumah sudah selesai. Itu cuma sebentar saja. Ada hikmah, ada manfaat yang perlu kita ambil kalau selesai memperingati Maulid Nabi. Apa itu? Adalah ajaran, nasihat, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamun nabi. Dia adalah penutup nabi, penutup seluruh rasul yang diturunkan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nasepung Allah Ta'ala. De upura wutusui Nabi Muhammad sangadinna menjadi pamase kepada seluruh alam, bukan hanya umat Islam, bukan hanya manusia, hewan sekalipun. Kehadiran Nabi Muhammad di muka bumi ini adalah rahmah, terutama kepada kita, lebih-lebih lagi kepada kaum perempuan. Nah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang saya muliakan, hormati, hampir saya lupa, makanya tadi saya tanya-tanya, ini istrinya ke Pak Camat ini, karena apa sulit dikenal? Karena pakai masker. Ini juga kadang-kadang, tapi mudah-mudahan COVID-19 ini saya perkirakan 1-2 bulan ke depan, mungkin akhir Desember sudah pulang ke kampungnya. Makanya kita sebagai umat yang baik, apa kata Allah? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah kita. Sepanjang perintah pemerintah kita tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Dan tidak mungkin sebagai pemerintah, Bapak Desa, Pak Camat, tidak mungkin, Bapak Dan Ramil, tidak mungkin ada perintahnya tidak sesuai dengan ajaran agama. Makanya saya harapkan kita semua bersabarlah. Apa engkau tahu kampung ulawi nasa Pak Ustaz di negara corona? Saya bilang jangan ngomong kalau tidak tahu. Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu engkau kampung pemerintahnya karena kepedulian kepada masyarakat yang terdampak dengan corona, akhirnya dibagikan bingkisan, diberi sembako. Karena dia tidak tahu, maka dia boleh gaji bantuan dari corona. Wih, milau terima kasih nasawe corona, terima kasih tanda podo malampi umurmu corona. Kenapa? Dia tidak tahu. Makanya kalau tidak tahu jangan ngomong, lebih baik diam. Banyak orang tidak tahu sudah ngomong sembarang. Itulah sebabnya Nabi mengatakan idza wusidatil amru ghairu ahlu fantashirus sa'ah. Apabila engkau ngomong, apabila engkau menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran, kegagalan kita. Artinya apa? Iya kode misalnya amak kobawan no. Nabi kita mewasiatkan kepada kita, kita harus ikut kepada pemerintah. Tidak lama ini insya Allah. Buktinya di Makkah sekarang sudah bisa orang melakukan ibadah umrah, bisa 1000 satu hari. Alhamdulillah sudah ada, tapi pelan-pelan kita. Jadi sekali lagi saya harapkan, kenapa? Di zaman Nabi, karena umatnya ketika itu disiplin, pernah berhasil. Ketika terjadi perang yang namanya Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, 2 Ramadan. Bertempur umat Islam hanya 315, musuhnya melawan 700, dipukul mundur kafir Quraisy. Kalah kafir, padahal 315 menang dia. Umat Islam yang gugur waktu itu hanya 14 orang. Dari pihak musuh kurang lebih 70, ditahan 70. 1 tahun kemudian terjadi lagi perang yang hebat, yaitu Perang Uhud.
Tapi ketika itu ada umat tidak disiplin, tidak sabar, tidak mendengarkan nasihat Nabi, tentara Islam ketika itu berjumlah 700 orang melawan 3000. Bayangkan 3 batalion lebih melawan hanya 1 batalion. Pertamanya rombongan Islam menang, orang kafir dipukul mundur. Tapi sahabat Nabi yang bertugas di atas gunung Jurupana sudah disampaikan Nabi Muhammad, kalah atau menang jangan tinggalkan tempat, karena dia terpancing masalah dunia, masalah harta. Sahabatnya melihat memungut harta rampasan, maka dia turun meninggalkan perintah Nabi. Maka Nabi dengan rombongan dipanah sampai sahabat yang jatuh, sampai korban yang meninggal sebagai mati syahid ada 70 sahabat, termasuk penghafal Al-Quran dan termasuk paman Nabi, saudara bapaknya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Hamzah, meninggal dunia di perang Uhud. Artinya apa? Kita umat Islam mengambil pelajaran bahwa kita harus bersabar, kita harus disiplin, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah maulid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Desa kita, saya meneteskan air mata sedikit. 1 tahun yang lalu Pak Desa kita ini ditinggal pendampingnya, Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Waktu itu saya ceramah, tapahan nih Pak Baru nih ada nopawi. Bapak Ibu sekalian, jadi kita peringati maulid ini tentu tanda cinta kepada Nabi. Maka dari Nabi ta man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi poji kak majepu si bawa kak mati dilenna surga pamasena pengalat ta'ala di yaumil qiyamah. Tanda kita cinta kepada Nabi, kita kurban. Kalau kita nilai harganya ini, tenda ini, bingkisan ini berapa banyak, telur, buah-buah. Nade penange napa kak no polo to ku mendrek ni panasai malak ku maka lupuk kak. Wih, Bapak Ibu, ini banyak sekali ini kita. Makanya apa yang disampaikan tadi Pak Camat pada muku maulid kecamatan ini, kita merasa bangga. Memang Al-Fatahan masjidnya cukup bagus, betul kecil, tapi inilah yang kita harapkan. Tidak perlu besar, daripada besar tidak ada isinya, tapi pekarangannya bagus. Karena sekarang mobil banyak, bagus, pekarangan luas. Apa yang disampaikan Pak Camat, nasangi rumah jabatan iya makoto sari nasuh lo ka ukur wi nama teman resoko ilala dito na tumacik di boleh kak nang ukur, padahal dia mau melo mak jenek lo toka. Saya mau melihat bagaimana keadaannya bersih. Itulah orang Islam, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jadi kita harus bersih. Makanya kepada kita sekarang ada 3 hal yang perlu kita bersihkan. Yang pertama, membersihkan lingkungan di mana kita berada. Ini saya selalu dititip sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, tolong Pak Ustaz bantu ki. Jangan nanti mau berlomba baru kita bersihkan tempat lingkungan di mana kita, pekarangan kita. Bendran narosolongat karena musim hujan bisa banjir kalau tidak bersih. Tapi yang kata masyarakat okobamir nalo doro rupona. Hanya untuk kepentingan diri kita, ini adalah untuk Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik umatku manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap sesama manusia. Jangan untuk kepentingan diri. Deceriale nami bawa sembarang dia buang sampahnya. Tolong sebagai umat Islam yang taat, yang bertakwa, mari kita memelihara, membersihkan lingkungan di mana kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita bersihkan adalah membersihkan harta kita melalui zakat. Nah, tadi dikatakan yang menyampaikan adalah Ketua Basnas. Alhamdulillah di Pindrang ini sudah banyak berzakat. Dan pembayar zakat terbesar di Kabupaten Pindrang adalah dari Matiro Bulu. Bukan kebetulan hari ini, dan memang hanya saya tidak mau sebut namanya siapa pembayar zakat. Tahun lalu itu orang itu membayar zakat hartanya 175 juta.
Bayangkan bisa dibeli mobil baru satu. Tapi saya tanya Pak Haji, kalau bayar zakat bagaimana? Dibilang setiap tahun tambah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang janji Allah. Karena sebahagian harta kita bagi yang mampu itu adalah ada hak orang lain untuk membersihkan harta kita, sekaligus membersihkan hati kita, jiwa kita. Kita tenang kalau sudah keluarkan zakat. Kalau kita memberikan 1.000, maka Allah akan membayar 700.000, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tapi yang kami matoji itu tahu masek-sek. Baik, pun Allah Ta'ala matu paui maka dia itu rupa tahu sangat cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubbat jamma. Tapi harta ini adalah titipan, adalah amanah. Kita tidak bawa ke sana nanti kalau kita meninggal dunia. Tapi hati-hati namanya harta. Ada dia seharta, harapan tiada batas. Ada 1 mau 2, ada 2 mau 3. Iya panapa aja anak apona Nabi Adam melo tambahi warang parana kotama ni yawana tanah. Agapi otomatis sisa penyesalan. Bapak Ibu, orang yang meninggal dunia banyak yang berteriak kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Akan asatau matewi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya engkau ya Allah bisa mengundur walaupun sedikit, menambah umurku, maka dipung Allah Ta'ala, untuk apa anda mau masih hidup? Dia bilang fa asaddaka wa akum minas solihin, aku akan bersedekah. Kenapa bukan haji? Kenapa bersedekah? Karena sedekah ini banyak manfaatnya. Oleh karena itu saya sekali lagi mengajak, bagi yang mampu silahkan berzakat. Kalau memang belum mampu berupa zakat, bisa berupa infak. Kama kutana Pak Ustaz, saya ini petani, ya koduk panik gaba pitu karung. Kalau peraturan Menteri Agama terbaru 653 kg bersih, maka wajib mengeluarkan zakatnya 5% setiap panen. Kalau pegawai negeri mendapatkan gaji upah 4 juta setiap bulan, maka wajib keluarkan 2,5% setiap bulan. Siada kopai juta siratu misat bunilau pungalatan. Allah akan menambahkan insyaallah. Yang terakhir, yang ketiga yang perlu kita bersihkan, membersihkan hati kita. Apa ia di hati makoko liwa egana carepan, liwa egana lasana, perlu dibersihkan. Makanya Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu idza fasadat fasadal jasadu ala wahyal qalbu ila lanna wa takalena taside tau angka sitekke juku ya koyer sitekke juku makanja bersih mapacing makanja ni ampene ya tu tahu makanja ni sifatnya akhlaknya budi pekertinya sudah baik. Akan tetapi ia koyer sitekke juku malah sama aja maka perbuatan manusia ikut tidak baik. Ala kata Nabi, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Al-qalbu na yatuna ati makokoliwa igana lasana lasa ati tadi ati nitu ati kaddo ati siri ati nurhaya mohon maaf tanya asal namanya pala ibu guru dong. Yang paling berbahaya ya senge siriati. Ada ya siriati penyakit SMS. Ada ya SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Yang ada kok masiriati tahu? Ada tanda-tanda nasiriati. Bali bola na menrek dalek na alena makapuru linrona. Woi bahayana. Bali bolana bangun me bolana 2 tingkat tapalena tamar rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit diperiksa oleh dokter, dokter dibilang bagus, tekanan darahnya bagus, kolesterol bagus, gulanya bagus. Denuler runtuk dokter ekuatin tahu malasa. Ada Pak Burana, loki malawe jenne. Tama ki mengaji-ngaji.
bersalawat kepada Nabi, asam pajangi, maka hati akan menjadi adem, tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang banyak berzikir, komunikasi dengan Tuhannya, maka hatinya menjadi tenang. Inilah harapan kita. Yang kedua, tanda-tanda nasiriyati. Yang ketiga, bali bolana mali utubaru alena yulu merung. Weh, bahaya mana kaikom? Agamu merung, sali sepat na merung, bohon na merung, daster na merung. Pada to melo pak buti matam pemacenne mapisan nasa dengaji nasa magi yulo bolata pura si mali utubar nasa alhamdulillah manyama tu kalau imam maulu wat dingat na pacio ko to baru nasa tapahamo nasa magi nasa oto na cicil ko dikala ma ko na cicil tawe ina tu ko idi na suruh wajah cicilan na wat ini maka puru lindro. Bapak Ibu, 30 ka 2 tahun menjadi pegawai negeri deul meli aga ko deu cicil. Bola aku kota Sokoi 10 5 tahun lau cicil na palepa. Motor ko Toyota lau cicil to lepa to ni. Motor ko Yamaha 3 tahun lau cicil na palepa. Mesin cuci, AC, kulkas, toko agu lau cicil to. Si di bawah warang parako kolino de lau cicil. Ibu Adi bawang coba nawat dingelai cicil namanya lo cicil toh demi namelu palabak kipu imam harus dibayar tunai karena Allah. Artinya apa? Na cicil togi tahu naga togi ajaran ini pusing. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah Allah menurunkan aku sebagai nabi kecuali menyempurnakan budi pekerti yang baik. Nabi Muhammad uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Kalau akhlak Nabi Muhammad Allah sudah mengabadikan namanya di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Ada nasabung Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah sudah memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Itulah yang perlu kita contohi. Akhlak hati kita perlu diperbaiki sesama manusia. Makanya Nabi mengatakan akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang yang beriman, sesempurna iman seseorang adalah orang yang akhlaknya yang baik, budi pekertinya yang baik. Makanya melalui peringatan Maulid ini, jamaah Masjid Al-Fatah, mari kita bersama-sama mencontohi ampe-ampe ngadicinna nabittah. Nabi Muhammad memiliki sifat wajib as-sidqu, pembenar, katakan yang benar, orangnya jujur, mulai dari kecil diberi gelar Al-Amin. Yang kedua Al-Amanah, memegang teguh kepercayaan apa yang diberikan oleh orang banyak. Nabi Muhammad sangat. Nah, yang ketiga at-tabligh, penyampai, transparan. Kalau Nabi Muhammad dia melakukan apa, dia terbuka, transparan, tabligh, penyampai. Yang keempat adalah fatanah, cerdik, pintar. Maka Nabi Muhammad atas kerjasama dengan sahabatnya, maka dia berhasil membangun umat Islam. Setelah umur 53 tahun dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Nabi disambut ketika sampai di Kuba, hanya 4 hari masuk di kota Madinah, disambut oleh orang-orang Ansari yang ada di Madinah. Rombongan Nabi Muhammad diberi nama orang Muhajirin, orang yang hijrah. Maka orang Madinah menyambut Nabi dengan menyanyi, berselawat. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada anta syamsum anta badaru anta nurum fauka nuri. Kau Muhammad selamat datang, orang yang baik, orang yang bercahaya di atas cahaya. Engkau datang ke Madinah mempersatukan antara orang Makkah dengan orang Madinah. Nah, setelah sampai Nabi Muhammad di Madinah, melo mana atau Madinah pak dimulai Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak memandang kepada siapa, tidak memandang kepada kaya. Agak nasa nabita, sahabatku, kegi matu lepang untaku okoto nak tu manginap. Yang kata sahabatku lagi, bagai-bagai. Angka sahabat na nabita yasa Abdurrahman bin Auf kaloro tapi padang kalopo.
Angka tahu Madinah maka ada Abdurrahman oku ni bolaku ini. Ya kok ki bolaku saya jamin. Makanan pakaian saya jamin. Termasuk biayanya di Mekah. Angka darat ke rumahku 2 hektar. Selama berada di Madinah ambil 1 hektar. Agak bih mabas satu Madinah. Angka tahu nasa bainai ko pa kung kamu poji pilai alai sibi. Bayangkan nih, tapi maka dia Abdurrahman aja. Nah, si dimiwilaw jallo ka nga kay gimon rupasana kota Madinah. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf adalah pedagang ulung. Bapak Ibu dipersatukan antara orang Mekah Muhajirin dengan orang Ansar yang ada di Madinah, maka disitulah kehidupan masyarakat, maka diberi nama masyarakat madani, aman. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Sampai saudara-saudara kita yang tadi ini menyanyi bersalawat, ambil juga bagian. Saya tanya dari mana, dia bilang saudara-saudara kita dari Pulau Jawa. Alhamdulillah, karena memang Allah menyampaikan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, Allah menciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Tapi antara orang Jawa, antara orang yang lain suku ini, yang baik di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terakhir, orang yang bertakwa insya Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang bertakwa, segala urusannya, segala persoalannya akan diberi jalan keluar oleh Allah. Dan akan diberikan rezeki tak disangka-sangka datangnya dari mana. Saya teringat dalam satu sejarah, Angkariolo Arak sudah komitmen berjanji bahwa kapan waktu salat masuk dia salat. Salat duhur sudah, baru dia berangkat ke satu tempat. Di tengah perjalanan waktu asar masuk. Melet sama sempajak dega masih. Napa perri-perri untana sampai di tempat itu masuk. Berwudu matangangi mak jenne pure mak jenne nasakirang untana angkana nak macule na cucu urina untana mak jallo untana maka petu melo lalu ngide panapura masampajan maka dela pongara apapun terjadi saya melakukan sholat pura mani masampajan napa mangilo doang pota tolong telu persoalaku kalau bisa selesaikan hari ini juga. Pertama aku maka petu nang. Yang kedua engkau nasuronga indo anakku maka lepang pabarrik gandum. Ya kau deta pabarrik degaya kak buru tikun ni. Yang ketiga angkai agasana pemberitahuan bali darak maka laki pangalaki wae darak karomata. Ya kau dinalai nale serra. Ya kau bajai sudah bukan giliran kita. Pura ya masun dek panasiaga meter masun angkani untana narindre tahun. Kadai bapak ningare ga unta ye na kada untaku matanganga mak jenne na cucu urina nana dan kana lari alhamdulillah de no sila da sapa selesai satu. Yang kedua nadapi ipabarre gandum ne lepanya kur antari tahu mega kur jadi sabara to limon maka dai ko nadapi wani nadene pabarre maliwasan nana wi napal silalona tojo angkani papabarre na kadai bapak tama ni malay gandum ta pura ni napabarre papabarre nasa day panadapi giliraku bapak nasa sala pabarre anana inange yasan ni anu na yano anu tapale tama ni malay nasa wi manan ka sala pabarre papabarre Allah yang menghendaki si di mani persoalan darak nama ni napapari-pari untana nadapi darak nama cawek mangaribi sidupay bali darak na nakada pak kiki melo mawan ni nasa napaka melo pangalaki wae darak karomaku nasa aja na talattu nalla ni wae nasa niga pangalaki nasa di masa darak na yanu mon riwiring napa darak tanar padarakku de na panna wae darakku narikotanya darak tayolo nolo wae nasa aja na talattu nasa wi puang de gagawa karesoy nasa laimanan na persoalan inilah buktinya. Kalau ada orang yang bertakwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala persoalan hidupnya akan diberi jalan keluar oleh Allah dan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka datangnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Sekali lagi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.